Halo rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola YouTube channel. Sekarang ini kita akan membahas topik mengenai database, pemrograman database dengan Microsoft Access, di mana topiknya adalah terkait dengan inventory dan juga invoice. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat sering kita jumpai, di mana dalam sebuah data yang cukup besar penyajiannya itu membutuhkan pengelolaan data yang atau manajemen data yang baik, mulai dari data customer, kemudian supplier, invoice-nya, tanggal pemesanan, nama barang dan sebagainya, harga, stok, dan kapan lagi mau di order dan seterusnya ya. Ini bagian daripada supply chain yang biasanya dijumpai pada perusahaan-perusahaan. Sekarang kita akan bahas tentang topik yang sederhana. Kita mulai dari startup form. Ya, di sini adalah disebut dengan startup form yang muncul pertama kali pada saat database diaktifkan atau dibuka ya. Jadi di sini kita bisa membuat informasi apa saja, mungkin nama perusahaan Anda di sini dan juga kriteria-kriteria yang lain. Ini ada contoh saja ya. Tidak banyak kita bahas di sini untuk membuat startup form. Kemudian kita akan masuk setelah ditutup, dia masuk ke dalam panel menu utama atau biasanya kita sebut dengan main switchboard ya, dimana dia akan menampilkan beberapa item ya. Di sini akan ya, yang pertama yang sudah kita dibahas nantinya adalah startup form. Kemudian di sini adalah panel menu utama. Berikutnya di sini ada beberapa tombol yang berfungsi untuk melihat atau juga memfilter data ya. Misalkan di sini ada kategori, ada pemasok, ada produk, invoice, print laporan, pesanan catur bulan, karyawan, pelanggan, nomor telepon, pesanan, dan juga print label pelanggan. Jadi banyak sekali item-item yang akan disampaikan di sini. Oke, sekarang kita mulai dari misalkan dari pemasok ya. Ya, di sini ada data input pemasok ya, yang bisa ya misalkan seperti ini. Tentunya sudah ada tabel sebelumnya ya. Nanti tabelnya tidak kita bahas secara rinci ya. Ini adalah data pemasok atau supplier, biasanya kita bisa buat dengan sederhana seperti ini. Oke, kemudian berikutnya adalah data kategori ya, kategori produk. Misalkan di sini kita contoh saja ya, kita bisa buat seperti ini, nama produk ya. Ini kebetulan nama buku semua. Di sini kita bisa taruh gambarnya ya. Kemudian di sini harga satuan juga udah ada. Oke, nah tadi yang sini ya, begitu kita tutup di sini, dia akan kembali lagi ke main switchboard tadi. Ini adalah salah satu trik yang wajib kita ketahui. Atau begitu pas membuka ini juga, membuka kategori, dia form utama tadi ketutup dan membuka ini aja sehingga tidak mengganggu pandangan yang lain. Oke, kemudian produk ya. Ya, produk misalkan seperti ini ya, kita bisa sama ya, membuat form sederhana saja seperti ini, dan kita bisa melihat daftar produk ya. Lihat daftar produk seperti ini ya. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat ya daftar produk ya. Di sini seperti ini kita bisa membuat daftar produk secara berurutan menurut abjadnya ya. Abjadnya sini A, misalkan ini ajaran abadi, upah desa merita dan sebagainya. Ini adalah jenis buku, judul bukunya. Oke ya, ini adalah hal yang mungkin juga harus kita pelajari bersama ya, bagaimana caranya membuat desain report seperti ini nantinya. Yang jelas ini kita menunjukkan bahwa reportnya bisa sangat rapi sekali ya. Jumlah stok juga tersedia di sini, tidak kita bahas untuk pembuatannya secara rinci. Kemudian kita bisa membuat juga dalam bentuk HTML ya. Jadi kita bisa share produk tersebut, reportnya dalam bentuk HTML ya. Kita lihat seperti apa ya. Ini seperti ini ya. Ini bisa otomatis juga dibuat ya. Jadi nama produknya tadi berdasarkan ABC ya, nama kategori, jumlah stok dan seterusnya. Ini ada 24, ada 4 buah buku. Oke, kita tutup saja. Kemudian begitu kita tutup lagi, kembali ke sini. Nah, yang penting biasanya adalah terkait dengan invoice ya. Invoice di sini tadi
Tadi produk sudah, invoice, sekarang masuk kita ke invoice. Nah ini invoice, desain invoice ini biasanya yang sangat ya agak rumit ya. Jadi di sini ada ditagihkannya ke siapa, ya ditujukan ke, kemudian dikirimnya ke siapa. Ya kadang-kadang antara alamat penagihan dengan alamat pengiriman itu bisa berbeda, tetapi kalau misalkan dia sama ya kita bisa buat itu sama di satu perusahaan ya. Misalkan perusahaan induknya ada, contohnya adalah perusahaan induk yang membeli tapi mau dikirimkan ke perusahaan cabang seperti itu ya. Di sini nama ada beberapa data ya, kita lihat ya di sini. Oke, nah di sini juga dikirim via apa, kita misalkan contoh saja pos, JNI atau JNT ya. Di sini kemudian adalah ada data-data yang terkait dengan produk ya, produk apa aja yang dia dibeli. Nah di sini kita bisa ngeprint ya. Di sini ada termin pembayaran, jadi ada termin pembayaran yang saya tambahkan di sini adalah misalkan silakan lakukan pembayaran pada invoice ini dalam waktu 30 hari, misalkan seperti itu. Deskripsi invoice-nya, terima kasih telah menjadi bagian dari servis kami. Itu adalah salah satu daripada ini. Kemudian di sini ada harga dan subtotalnya. Ini ya, perhatikan di sini ya. Ini hal-hal penting, ini penting ya di sini ya. Sebenarnya semuanya penting ya, tetapi kita fokuskan kepada item-item yang benar-benar membutuhkan pemikiran pada saat pendesainnya. Kita ngomongin desain database-nya ya. Kemudian di sini kita bisa searching ya, searching nomor invoice berapa yang mau dicari, misalkan seperti itu ya. Oke, nah sekarang untuk mengeprint invoice yang ada ini, kita bisa melakukan print invoice ini ya. Misalkan ini nama ini, misalkan ini adalah judul perusahaan Anda, misalkan seperti ini ya. Judul perusahaannya, ini nomor invoice-nya, ini tanggalnya ya. Di sini dikirim ke siapa ya, ditagihkan ke siapa, total tadi 32820. Nah ini biasanya informasi seperti ini ya. Oke, jadi biasanya di sini juga ada tulisan seperti ini ya, this is a computer generated document, no signature is required. Artinya bahwa karena dokumen ini bersifat elektronik, jadi tidak dibutuhkan tanda tangan ya. Tanda tangan ini penting ya, jadi untuk desain invoice Anda. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Jadi ada desain invoice-nya, kemudian bagaimana cara mengeprint. Oke, kita kembali lagi. Kemudian di sini ada pesanan yang per catur bulan ya. Di sini juga bisa kita tampilkan ya, per quarter ya. Ini ya, cawu 1, cawu 2, cawu 3, cawu 4, ini contoh saja ya. Itu bagaimana perkembangan penjualannya, pesanan per catur bulan ini ya. Kita bisa lihat seperti ini, kita membuat desain seperti itu. Oke, cukup jelas, cawu 1, cawu 2. Nanti bagaimana cara membuatnya itu bisa kita konsultasikan di belakangan, atau mungkin kalian bisa coba dulu ya. Minimal ini adalah salah satu bentuk daripada aplikasi yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk data karyawan ya, ini cukup simple saja ya di sini ya. Data karyawan ini seperti ini, bisa dibuat tabnya ya. Nama depan, nama belakang, jabatan, melapor ke siapa, tanggal rekrut ya, sekian. Oke, nomor extensionnya di sini. Nah di sini ada beberapa formula yang dibuat secara otomatis. Misalkan kalau dari tanggal lahir tanggal sekian, ini umurnya akan menjadi sekian ya, 51 tahun 6 bulan 5 hari. Ini ada formula-formula yang dibuat otomatisasi. Kemudian data pelanggan ya, data pelanggan juga biasanya di sini kita buat ya, cukup sederhana ya. Variasinya, latar belakang bisa diganti macam-macam ya, seperti ini ya. Oke, data pelanggan jadi sudah lengkap, pelanggannya ada, pemasok ada ya. Kemudian nomor telepon pelanggan ya. Nah, nomor telepon pelanggan ini juga sudah ini ya, sebenarnya saya sudah publish ya di dalam ini yang berbeda, video yang berbeda, tutorial yang berbeda. Jadi kita bisa melihat seperti ini ya. Kalau tidak ada record ya yang tampil ya, dia akan kosong ya, tidak menemukan apa-apa dan dikembalikan ke ini. Nah untuk filteringnya sini ya, ada N
kembali ke awal atau ke akhir seperti ini. Kemudian di sini mencari data ya, data semuanya di sini akan tampil, nama perusahaan, arah hubung, telepon, nomor fax ya, itu bisa di ini, misalkan bisa di searching dalam satu text box Abaya misalkan ya, ini clear. Nah sekarang kita cari lagi ya nama seperti ini ya. Di sini kita harus mempelajari bagaimana membuat ini ya, filter ABCD ini ya dan menampilkan kembali semuanya. Jadi ada, kalau di filter misalkan dia berdasarkan A, nanti ada 9 ya, di sini muncul R tidak ada, kemudian Y misalkan juga tidak ada, M 3. Jadi dia menampilkan ini juga dengan ini ya. Kita bisa buat seperti itu, kita clearkan. Ini harus dipelajari juga nantinya. Oke, selanjutnya kita cari ke pesanan pelanggan ya. Ini misalkan preview. Ini adalah penjualan per negara ya. Ini saya desainkan, ini saya bikin pop up-nya ya saja ya, biar gampang. Ya, jadi ini contoh daripada penjualan oleh sales per negara. Tadi kalau misalkan dibuat tanggalnya dari beginning date sama ending date-nya akan muncul di sini, penjualan dari tanggal awal sama tanggal akhir. Nah, di sini juga bagaimana cara membuat laporan yang bagus untuk penjualan, kita sudah desainkan seperti ini. Ya, dicetak tanggal berapa ini otomatis ya. Kemudian di sini cara membuat pribadi dan rahasia juga bisa kita buat ya, dengan simple sekali ya. Caranya akan dijelaskan di video-video yang selanjutnya nanti. Kemudian masuk ke total nilai penjualan ya. Ya, total nilai penjualan seperti ini ya. Kalau bagi yang terkait dengan sales atau apa ya, supply chain, itu bisa mencontoh data seperti ini. Total harga penjualan, reportnya, harga penjualan, ada ID, ada nama perusahaan, dan nomor otomatis ya. Oke, ini juga halaman totalnya untuk mentotal semua ini penjualan ada di sini. Oke, cukup jelas. Kemudian nah sekarang di sini kita ngelihat penjualan per kategori ya, per kategori. Nah kebetulan di sini adalah penjualannya kita datanya cuma ada satu saja ya, jadi seperti ini ya. Ini bisa dibuat ya totalnya. Oke ya, penjualan berdasarkan kategori, ukurannya, kategori produknya adalah ini, bisa dilihat ada 3 di sini, cukup jelas ya. Oke. Nah kalau di sini kita misalkan nanti mau memilih satu bagian saja, itu kita perlu pilih di sini seperti ini, preview satu bagian saja ya. Tapi kalau bagian lain dia belum ada ya, belum kita buat ya. Oke, sampai di sini cukup clear ya. Nah, di sini juga nanti membuat dialog seperti ini juga harus dipelajari ya, cukup sederhana juga caranya. Sekali lagi kita akan bahas di topik-topik selanjutnya atau secara terpisah. Ini secara umum kita sampaikan dulu. Oke. Kemudian di sini adalah untuk print label ya. Ya, jadi print label biasanya ini juga sering digunakan ya. Digunakan kalau misalkan nanti mau ngeprint label ya, kepada siapa misalkan mengirim surat, ini sudah dibuatkan juga secara. Jadi hal-hal ini yang sangat penting yang perlu diketahui oleh kita sebagai desainer database ya. Jadi untuk memuaskan para pelanggan kita, jadi kita harus membuat desainnya yang cukup apik ya dan rapi ya. Ini bisa di print dan kita bisa menggunakan kertas yang continuous yang memang sudah didesain untuk label ya.
banyak ditemukan di pasaran dengan mudah sekali. Oke. Ya, itulah tadi menu-menu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi yang sekali lagi di sini untuk invoice-nya ini adalah di sini yang paling rumit ya, sebenarnya desain paling rumit, tapi hasilnya juga cukup baik ya. Bagaimana cara mendesainkan invoice ini, jadi sudah terbayangkan flow-nya, bagaimana cara membuat database inventory, sehingga nanti ya cukup makan waktu dan diperlukan ketelitian, kesabaran untuk mendesain ini sehingga selesai. Jadi untuk konsultasi bisa hubungi kami di nomor handphone atau WhatsApp 0812 7740 3909. Dan nantinya kalau ada sesuatu yang baru ya, teknik-teknik yang baru, kita akan selalu sharing kepada kalian semuanya ya. Dan terima kasih untuk selalu stay tune di channel kami cakadolo.com, dan kami berharap semuanya bersedia untuk mensubscribe, like dan share ya, sehingga membantu kami juga untuk menyemangati kami dalam membuat tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat, sehingga ilmu ini bisa berkembang dan kalian semua, kita semua mendapatkan manfaatnya. Terima kasih semua atas subscribe-nya, dan sampai jumpa di tutorial yang berikutnya. Sampai jumpa.